صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. Bangun malam, walju lapar ya karena puasa, memperbanyak puasa. Watarkil ma'lufat wal mustahsanat, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia gitu yang diartikan. Ma'lufat itu kebiasaan wal mustahsanat itu maladah, kesenangan dunia. Karena memang rata-rata ya para sufi itu kok selalu, kalau dalam sejarah selalu meninggalkan kesenangan dunia rata-rata. Ya jadi halal tapi ditinggalkan. Jadi juga ada hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, iya kawat tanakum, fa inna ibadallahi laisu bil mutanakin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wahai sama Mu'adz bin Jabal ya. Wahai Mu'adz bin Jabal, jauhilah bersenang-senang dengan duniawi. Karena apa? Karena hamba Allah yang soleh itu menjauhi kesenangan dunia. Walaupun wali itu kaya, seperti Abdul Hasan Asy'ari, delalah kekayaannya bukan yang dipikir itu untuk kesenangan pribadinya, tapi supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang bersenang-senangan dengan dunia itu hukumnya makruh menurut Imam Ghazali, makruh. Ada hadis ya, tapi walaupun hadisnya ini dhaif, tapi bisa jadi panutan. Abdurrahman bin Auf kan kaya raya. Kanjeng Nabi Muhammad itu dawuh kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ra'aituka tadkhulul jannata habwan anfiq malaka yutawlikka kan salah satu atau kama qala. Wahai Abdurrahman bin Auf itu sahabat utama, salah satu 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Kanjeng Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya melihat kamu masuk surga dengan habuan, berangkang. Kenapa kok berangkang? Biar kamu nggak berangkang, anfik malaka, nafkahkanlah hartamu, maka Allah akan melepaskan, memudahkan kamu berjalan di atas waktu. Artinya apa? Orang yang bersenang-senang dengan dengan kenikmatan duniawi, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada, dan terus menerus ya, itu sebenarnya hukumnya dalam ilmu tasawuf itu makruh. Lalu gimana? Ya kita mengambil dunia itu ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan menurut Imam Ghazali yang menyebabkan sakitnya orang meninggal dunia gara-gara ya bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Imam Ghazali mengambil dalil dari Al-Quran, wahila bainahum wa baina ma yastabuna kama fu'ila fi asya'ihim min qabl. Orang kafir akan dihalangi dari perkara yang dia sukai di dunia dengan dirinya ketika dia meninggal dunia. Jadi ketika dipisahkan dengan perkara yang disukai, itu nanti akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Itu yang menyebabkan sakitnya sakaratul maut. Kalau seorang itu terbebas dari kesenangan duniawi, maka orang itu kan akhirnya kan nggak cinta duniawi, karena nggak pernah merasakan kesenangan dunia. Jadi cara hidupnya di dunia malah seperti di penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara, bagaikan penjara bagi orang mukmin, tapi bagaikan surga bagi orang kafir. Supaya kita merasakan di penjara ketika di dunia, kita harus menjauhi kesenangan dunia. Kalau kita selalu bersenang-senang di kehidupan dunia, makan harus enak, tempat harus mewah, istri harus 4, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti apa? Sekarat matinya juga. Jadi ketika dia terpisah dari dunia merasa sedih karena kok kehilangan apa-apa yang disukai. Jadi kan ya masuk akal kan gitu.
Dan dia orang yang hidup seperti ini tidak seperti yang disebutkan dalam hadis bagaikan di penjara, malah bagaikan di surga. Bukan bagaikan di penjara. Pengen ngerasain di penjara kan ya berarti harus menjauhi kesenangan dunia. Ini ajaran tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, juga disebutkan oleh Imam Ghazali. Ini semua tasawuf seperti itu. Sama cerita kalau sama delok ceritanya para wali, mesti tirakatnya seperti ini. Jadi kalau ada tirakat, karena saya ngerowok tirakat itu sebenarnya nggak pas ya. Tirakatnya nggak makan nasi, ternyata tiap hari makannya super mie. Iya, super mie, Indomie itu. Itu justru nggak sesuai dengan ajaran tasawufnya Imam Junaid dan Imam Ghazali. Jelas kalau seorang tidak makan nasi kemudian diganti makan Indomie, lebih enak apa lebih gak enak? Lebih enak ya. Karena Indomie rasanya lebih panjang. Seharusnya Pak pengen apa namanya ngerowot atau istilahnya itu tirakat dalam segi makanan, menjauhi kesenangan duniawi dalam segi makanan, yuk makanya segotok air, nasi saja dan air teh, nah, begitu. Tambah garam. Ya tambah garam kalau gitu. Kemudian ya, ini tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Kemudian Imam Ghazali, salah satu yang jadi panutannya orang itu yang dianggap panutan adalah Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali karyanya kitab Ihya itu begitu fenomenal. Kitab Ihya Ulumuddin itu mendapatkan banyak pujian. Memang insya Allah yang sudah pernah ngaji kitab Ihya itu merasa apa ya, terkagum-kagum dengan Imam Ghazali. Ya walaupun ada kritikan dalam segi hadis, yang mengkritik hadis itu ya seperti Tajuddin As-Subki mengatakan dalam hadis yang dalam kitab Ihya itu ada banyak hadis maudhu. Tapi di sisi lain beliau sangat memuji kitab Ihya. Kitab Ihya itu misalkan ketika menjelaskan tentang apa syarhu ajaibil qalbi, penjelasan tentang keajaiban hati. Itu kalau membuat perumpamaan penggambaran seperti kerajaan, itu betul-betul sangat apa ya, membuat kita itu paham tentang diri kita sendiri, membuat kita itu mengenal tentang diri kita sendiri. Terus teori cara mengobati penyakit hati itu juga sangat masuk akal, bisa mudah diterima akal. Kitab Ihya ini, ya, kalau masalah untuk Imam Ghazali, ya, ini menjelaskan secara ringkas. Kitab Ihya ini, Imam Ghazali menulis kitab Ihya itu mengambil dari kitab-kitab yang lama, termasuk kitabnya Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Kitabnya Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi itu banyak, itu diringkas dimasukkan ke dalam kitab Ihya. Kemudian kitab Futhul Qulub, kemudian Risalatul Qusairiyah dimasukkan ke sana, ditata dengan rapi. Beliau menjadikan 4 kitab. Kitab yang pertama adalah Rubu'ul Ibadah, yang seperempat tentang penjelasan ibadah. Juz pertama tentang ibadah itu dibahas itu mulai bab toharoh, sholat, sampai haji, sampai membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, termasuk doa. Kemudian yang kedua itu Rukul Adat, yang seperempat itu pembahasan tentang adat, hubungan dengan manusia, pergaulan tentang manusia. Di sana dijelaskan tentang jual beli, menikah, terus masalah cinta karena Allah dan benci karena Allah seperti apa. Nah, itu juga pembahasannya sangat detail dan masuk akal. Masuk akal artinya itu orang membaca itu ngaji itu bisa terima gitu ya. Terus kemudian tentang caranya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pengen terus caranya amar ma'ruf nahi munkar menurut orang NU, yang ngaji kitab Ihya dalam Rukul ada. Kan ada caranya. Kemudian bab ketiga itu kitab Rubul Muhlikat,
yang seperempat menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menghancurkan, mencelakakan manusia besok di akhirat. Di sini yang dibahas tentang penyakit-penyakit hati, tentang riya, hasad, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir rubul munjiyat. Nah, rubul munjiyat itu tentang sifat-sifat yang mulia, seperti tawakal, roja, khauf. Itu kalau menjelaskan, memberikan definisi itu jadi bagus sekali. Taubat. Itu kitab Ihya. Nah, kitab Ihya ini karena begitu panjang, enggak cara menjelaskan secara ilmu memang bagus. Tapi untuk menjelaskan teori cara mendekatkan diri kepada Allah itu kurang bagus. Maksud saya bukan menganggap kurang bagus. Artinya masih ada yang lebih bagus daripada kitab Ihya, yaitu kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab yang terakhir karya beliau. Beliau sebelum menulis kitab Minhajul Abidin ini berdoa kepada Allah agar diberikan ilham untuk menulis kitab yang mempermudahkan orang itu mendekatkan diri. Akhirnya beliau diberikan ilham. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan urutan. Pertama adalah aqobatul ilmi, dia harus mencari ilmu dulu. Dijelaskan seperti itu. Kemudian ilmu yang harus dicari itu adalah ilmu tentang akidah. Terus ilmu hal. Terus ilmu ahwalil qalbi. Yang kedua, tahapan selanjutnya setelah mencari ilmu, dia harus bertaubat kalau dia pernah melakukan. Kemudian tahapan yang ketiga, harus melewati 4 halangan. 4 halangan tersebut adalah dunia, manusia, terus kemudian rezeki. 4 halangan. Apa lagi? Rezeki, dunia, manusia, rezeki, gangguan pikiran, gangguan pikiran maksudnya itu masalah duniawi yang tiba-tiba datang. Itu cara mengatasinya gimana? Terus kemudian yang keempat, harus melewati aqobatul awarid. Aqobatul awarid itu ya nanti dilihat sendiri ya. Yang kelima kemudian aqobatul bawais, melewati bawais itu ketika orang mengalami nggak semangat. Gimana supaya semangat lagi memunculkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqobatus syukri wal hamdi. Sampai 7. Nah, setelah itu menjelaskan orang yang berhasil melalui tahap-tahapan ini nanti akan mendapatkan karomah-karomah tertentu, karomah di dunia dan akhirat. Karomah di dunia disebutkan banyak di situ ya. Bisa menundukkan angin. Dan ini Imam Ghazali, menundukkan angin. Sama nek pengen mabur, amalkan kitab Minhajul Abidin. Karena bisa menundukkan angin. Bisa menundukkan air. Sama nek pengen melakukan ning lautan, nyebrang sampai kemudian tanah Malaka, ya, lakukan seperti kitab Minhajul Abidin. Tapi ini bukan, tidak boleh dijadikan niat lah, ya. Niatnya harus tetap dilakukan. Imam Ghazali. Kemudian Abdul Hasan Asy'adili. Adapun Abdul Hasan Asy'adili ini saya ikutkan karena Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu menyebutkan ada usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawufnya itu Imam Junaid dan Abdul Hasan Asy'adili. Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu memang thariqahnya Syadziliyah. Yang mendapatkan ijazah thariqah Syadziliyah dari Mbah Hasyim Asy'ari itu saya pernah baca di majalah Aula. Itu namanya Kiai Abdul Hakim. Dalam cerita tersebut Kiai Abdul Hakim dulunya itu sing ngomong Gus Dur. Itu yang mendapatkan ijazah thariqah Syadziliyah dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya beliau dari Syekh Abdul Hasan Asy'adili. Lalu gimana tentang Abdul Hasan Asy'adili ini? Tentang ajaran-ajaran beliau.
Ya sebenarnya ya banyak, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ingat saja. Abdul Hasan Asy-Syadzili itu melarang muridnya mengamalkan hasil kasyaf, kecuali kalau sudah dibandingkan, dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Bukan seperti Wahabi, tapi maksudnya ya betul-betul memang ya sing orang yang paham Quran dan hadis, maksudnya sesuai dengan syariat. Abdul Hasan Asy-Syadzili ini juga melarang muridnya untuk mengangkat khalifah atau mursyid kecuali tabahtur fis syariah, kecuali ilmu syariatnya sudah melaut. Sekiranya, katanya, sekiranya kalau debat itu menang, debat menggunakan hujah itu menang, tidak terkalahkan. Artinya selalu bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Wah, ya apa itu? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ketika menjelaskan tentang ini dalam kitab Lataiful Minani wal Akhlaq, perkataan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, fi hadzal zaman nadirun, orang seperti ini yang harus seperti ini, syarat seperti ini di masa ini, maksudnya masa Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu nadirun, langka. Walaupun sekarang ya tambah langka lagi ya, gitu. Karena ini berat, sulit, maka kita pakai saja seperti yang dinasihatkan oleh murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Hawi. Gak usah tabahur fi syariah, sing penting menguasai ilmu din Abdurri, cukup enak. Kira ada enteng ya kan? Menguasai ilmu hal. Kan kalau dalam taklimul muta'alim, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ya ilmu yang dibaca pada saat itu. Dan amal yang paling utama adalah menjaga kewajiban pada saat itu. Itu yang rodok enteng. Nah, kalau seperti Abdul Hasan Asy-Syadzili ini ya mungkin ya sulit untuk mencari mursyid seperti ini. Karena kita sendiri harus merasakan, misalkan kalau pengen tambah huruf syariah itu seperti misalkan Imam Nawawi atau mungkin Imamul Haramain, diceritakan bahwa Imam Ghazali itu pernah melihat ditumpukan risalah-risalah yang sangat penuh di rumahnya Imamul Haramain. Kemudian Imam Ghazali kaget, kok bisa sebanyak ini ya tulisan-tulisan. Kemudian Imamul Haramain mengatakan begini, saya mampu untuk membacakan isinya kitab ini tanpa melihat. Wah, berarti paling enggak ya Imamul Haramain kan nulis kitab namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu kakean khilaf. Cara membaca itu ngeluh, membaca itu pusing. Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab, ada sekitar 20 jilid. Tapi ada yang meringkas. Ternyata ada yang meringkas namanya Syekh Izzuddin Ibnu Salam. Syekh Izzuddin Ibnu Abi Salam meringkas kitab Nihayatul Matlab, namanya kitab Ghayatul Nihayah, menjadi 7 jilid. Ini sangat tertata rapi. Ini ya. Itu ada sekitar 7 jilid. Saya punya kitabnya di laptop ya. Kalau beli nggak mampu. Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili ini salah satu ajarannya itu seseorang muridnya tidak boleh misalkan makan itu diharapkan makanannya itu harus yang enak-enak. Mana enak-enak ya, berbeda yang dengan tadi. Apa alasannya Imam Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili? Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili itu menjaga jangan sampai kamu memakan sesuatu yang sebenarnya hatimu tidak menerima, tapi kamu ternyata mengucapkan alhamdulillah. Nah itu nanti berlainan dengan ucapanmu dengan hatimu. Kamu harus betul-betul ketika bersyukur itu hatimu juga merasakan syukur, merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kalau Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili seperti ini. Iya, rada enak. Sering beli wedhus sih. Tapi Abdul Hasan Asy-Syadzili itu dermawan, sangat dermawan. Bahkan biasa
apa ya, sedekah dikek kabeh. Mampu enggak kita seperti ini? Oh, jenengan anu tanglet teng arah Abdul Hasan Asyadili. kantor kantor kecamatan untuk. Ini tadi kenapa kok sampai Abdul Hasan Asyadili ya, karena Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan tentang Abdul Hasan Asy'ari. Kemudian tentang thariqah ya. Karena bahkan orang bukan yang tidak terpelajar, yang enggak mondok itu biasa ngomong tentang thariqah syariah hakikat. Sebenarnya apa pengertian thariqah syariat hakikat? Ini ada dalam kitab Tanwirul Qulub. Syekh Muhammad Amin Al-Qudi mengatakan ketika sebelum menjelaskan pengertian ini, takut ghalita katsirun minan nas. Banyak orang yang keliru menjelaskan pengertian thariqah syariah hakikat. Dalam kitab Tanwirul Qulub ya, nanti bisa dibuka. Ada enggak? Ya, nanti kalau mau di bab agak belakang. Apa pengertian thariqah syariah hakikat? Thariqah itu kalau syariat dulu ya. Syariat itu disebutkan di sana imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Nah, seorang kalau pengen mendekatkan diri kepada Allah, pertama itu syariat. Tapi syariat ini tidak bukan seperti Mari kita saya barisannya Pak. Mari kita barisannya ke sebagian. Berarti maju mawon. Pengertian syariat ini tidak ini istilah sendiri. Istilah dalam ilmu tasawuf ini juga disebutkan dalam Nadhum Hidayatul Atqiya ila Thariqil Awliya. Ini tidak sama dengan pengertian dalam usul fikih. Ini dalam dunia tasawuf. Pengertiannya syariat dalam dunia tasawuf itu artinya imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Menjauhi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kalau thariqah itu mazada ala dalik, yang lebih dari situ, seperti kalau marok, seperti mirai, menjauhi syubhat, menjauhi ghaflah, menjauhi lupa. Jadi harus selalu ingat kepada Allah. Menjauhi makruh, memperbanyak amal sunnah, itu kalau thariqah. Jadi kalau syariah itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau thariqah itu mengarahnya ke sana. Mengarahnya itu seperti memperbanyak amal sunnah, menjauhi lupa diri. Lupa diri artinya dia harus dibuat zikir terus menerus. Wirai, menjauhi syubhat, itu thariqah. Ini dalam kitab Tanwirul Qulub. Kemudian pengertian hakikat di sana itu tidak seperti yang apa ya? Kalau pengertiannya di kitab Tanwirul Qulub, hakikat itu riqqatul hijab bainal qalbi wa baina ma amana bihi min dzatillahi wa sifatihi wa af'alihi wal jannati wan nari. Hakikat adalah tipisnya hijab antara hatinya seorang hamba dengan perkara yang diimani. Tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah dan af'alullah, tentang surga dan neraka. Itu hakikat pengertian. Jadi kalau dilihat dari pengertian ini, hakikat itu tidak bisa tapi itu adalah samaratus syariah wa thariqah, buah dari pengamalan syariat dan thariqah. Jadi pengertian hakikat di sini adalah riqqatul hijab dalam kitab Tanwirul Qulub. Tipisnya hijab antara hati seorang hamba dan perkara yang diimani. Artinya apa? Seseorang sebelum mencapai derajat hakikat, orang itu kalau iman ya iman ya toh. Misalkan kalau kita mempercayai adanya surga. Kenapa kok percaya adanya surga? Karena disebutkan dalam Al-Quran, karena disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kalau seorang mencapai derajat hakikat, maka dia imannya seolah-olah melihat surga. Tipisnya hijab lagi ini. Syekh Muhammad Amin Al-Qudi itu mengambil dalil tentang adanya hakikat. Mengambil dalil dari hadis Harisah bin Malik. Kanjeng Nabi
bertanya kepada sahabat Harisah bin Malik, "Ya Harisah, kaifa asbah?" Wahai Harisah, bagaimana keadaanmu pagi-pagi ini? Jawabnya Harisah, "Asbahtu mu'minan haqqo." Saya pagi-pagi ini betul-betul menjadi orang beriman. Kemudian Kanjeng Nabi tanya lagi, "Wa ma hati inna likulli qaulin haqiqatun." Oh, kamakol gitu ya. Benar. Wa ma haqiqatu imanika? Apa hakikat keimananmu? Harisah mengatakan, azabtu anid dunia fa ashartu laili wa atma'tu nahari fa ka'anni bi arsi rabbi barizal wa ka'anni bi ahlil jannati yatajawaruna fiha wa ka'anni bi ahlin nari yata'awuna fiha. Maknanya begini, saya meninggalkan dunia, maksudnya juga tiba-tiba saya ketika bangun malam dan ketika saya membuat siang saya itu haus, berarti puasa, seolah-olah saya melihat asuhku. Artinya apa? Yakini saking temennya seolah-olah melihat. Sebelumnya kan ya percaya, kita kan percaya adanya aras. Tapi kalau mencapai derajat hakikat seolah-olah melihat. Dan seolah-olah saya bisa melihat ahli surga itu sedang saling berkunjung. Dan saya seolah-olah melihat ahli neraka sedang berteriak-teriak, menjerit-jerit. Itu hakikat, itu dalil adanya hakikat. Lah hakikat ini, orang yang mencapai derajat hakikat ini, katanya Syekh Muhammad Amin Al-Qudi, itu nanti akan mengalami 3 hal. 1, akhlaknya langsung menjadi bagus. Kalau pengen berbuat buruk itu nggak bisa. Terus taat itu akan seperti makanan lezat. Melakukan sholat itu seperti makanan lezat, walaupun nggak makan berhari-hari, hanya sekedar zikir itu sudah kenyang sendiri. Kalau kita sudah seperti itu nggak? Belum kan? Jujur saja nggak perlu. Yang ketiganya saya lupa. Pokoknya satunya taat, akhlaknya akan berubah menjadi baik. Taat itu seperti makanan lezat. Yang ketiganya apa ya? Oh, yang ketiganya itu terlipat. Perkara yang diimani akan menjadi terlipat. Yang asalnya jauh. Kalau orang itu seperti melihat surga, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Karena saking tipisnya hijab, namanya hakikat. Seperti ada ceritanya Imam Abdurrahman As-Saqqaf. Abdurrahman As-Saqqaf itu kakeknya marga Habaib As-Segaf As-Saqqaf. Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maula Ad-Dabilah. Abdurrahman As-Saqqaf itu mengatakan, saya itu kalau malam nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kalau menoleh ke kanan melihat surga, jadinya pengen ibadah ya. Ketika menoleh ke kiri melihat neraka. Namanya apa? Maka hakikat. Juga dialami oleh termasuk Sufyan Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri itu Sufyan Ats-Tsauri kan pasti semuanya tahu ya, ulama hadis terkenal, bahkan beliau di zamannya dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis. Itu juga mengalami hal seperti itu. Namanya hakikat. Kalau dalam kitab Hidayatul Atqiya ila Thariqil Awliya itu digambarkan syariat thariqat hakikat. Syariat itu ibarat perahu, thariqah itu ibarat lautan. Kemudian hakikat ibarat mutiara yang berada di dalam lautan. Kalau sampean ingin mutiara tersebut, sampean harus naik perahu kemudian menyelam ke dalam lautan. Artinya dua-duanya syariat dan thariqah harus dilakukan supaya nanti mendapatkan mutiara hakikat. Nah, mutiara hakikat ini ya, orang yang mendapatkan hakikat ini kalau dilihat dari takrifnya saja, riqqatul hijab, tipisnya hijab dari antara hatinya seorang hamba dengan perkara yang diimani tentang zat Allah. Ya, sebelumnya kalau kita mengimani tentang zat Allah, Allah tidak serupa dengan makhluknya,
Allah Maha Kuasa. Ketika mencapai derajat hakikat betul-betul seperti melihat seperti itu. Jadi makanya hakikat ini adalah tamaroh, buah dari balance syariat dan thariqah. Ini juga yang dimaksud makom ihsan yang kedua. Al ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kata gitu. Anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat. Ini yang dimaksud prakteknya bukan membayangkan, tapi yang dimaksud adalah makam hakikat ini. Seorang hamba yang setelah makam ihsan yang pertama, itu dia itu saking imannya, bahwa saking yakinnya begitu kuat, itu seolah-olah itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak melihat. Tapi tidak melihat secara apa ya? Wuduhan, secara jelas, secara nyata seperti yang di akhirat tidak. Hanya seolah-olah. Ini juga bukan dipraktekkan dengan membayangkan. Kalau untuk mendapatkan ini ya sama harus mengamalkan thariqat syariat. Ini hakikat. Kemudian tentang fana, ya. Karena fana ini juga seringkali dibicarakan. Fana artinya sebenarnya kan hancur, tapi yang dimaksud ini al-fana fillah. Ini seperti kalau dalam lagu yang tadi sempat teringat ya tadi, lagunya Husni Mubarak ya. Aktir bidzikrillahi washab rijalallahi hatta tafna fillahi tsumma tabqa fillahi. Tapi kan ya lagu ini. Aktir bidzikrillahi, perbanyaklah zikir kepada Allah, washab rijalallah, dan bergaulah dengan para wali Allah hatta tafna fillah, sehingga engkau fana, tenggelam dalam mahabbah. Makom fana itu adalah sebenarnya sama dengan jadab. Fana itu terjadi itu ketika pengalaman suluk pertama. Jadi makom fana itu bukan makom tertinggi. Karena kebanyakan orang memahami lek jadab itu kewaliannya sangat tinggi. Tapi ternyata dalam dunia tasawuf tidak. Itu bukan makam yang sangat tinggi. Kenapa kok terjadi fana? Itu karena katanya warid. Saya tidak pernah merasakan warid seperti apa. Tapi warid itu waridul mahabbah. Ketika seorang sedang melakukan ketaatan zikir, itu nanti tiba-tiba akan terkena warid. Nah, itu ketika waridnya sangat berat, itu akalnya kadang sampai hilang. Akalnya sampai hilang karena dia tenggelam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tandanya? Ini perlu untuk mengetahui tentang apa tandanya jadab. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, tanda jadab, ya supaya kita nanti tidak mudah menilai orang ini jadab. Tandanya itu orang yang jadab akan memiliki kekuatan melebihi manusia umumnya. Ada cerita-cerita tentang jadab yang disebutkan dalam kitab tersebut juga ada, tapi agak lupa. Tapi saya akan menceritakan tentang yang diceritakan oleh guru kami Habib Khalil Dabbag, bahwa ada orang jadab majdzub itu duduk di waktu yang sangat dingin. Itu di air, duduknya di air, pada waktunya sangat dingin. Itu berhari-hari duduk di situ. Jadi memiliki kekuatan umumnya manusia sampai berhari-hari. Kalau kita coba dingin-dingin ya di musim salju, kemudian kita OT-OT kuat nggak? Pasti nggak kuat. Tapi kalau andekan jadab pasti kuat. Yang diceritakan lagi salah satunya adalah ada sebagian aulia ketika sedang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba langsung mengalami jadab makom fana. Jadabnya selama 2 bulan berdiri terus, nggak sujud, karena dia jadab. Nah orang kalau manusia biasa kuat nggak berdiri terus 2 bulan, ya nggak kuat, karena dia jadab akhirnya kuat. Kalau yang diceritakan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ini tentang orang tua, namanya lupa saya. Itu dia kan sangat tua. Kalau mengangkat sesuatu itu nggak kuat, tapi ketika dia jadab kuat, mengangkat barang yang sangat berat itu kuat.
namanya itu untuk mengetahui jadab. Salah satunya karena kekuatannya melebihi manusia. Kemudian dia tidak sadar dengan kehadiran orang lain. Jadi kalau artinya tidak sadar, otomatis kalau ada yang dianggap wali itu ada musik bisa menirukan gerakannya musik, joget-joget, itu jelas nggak jadab karena dia masih menyadari suaranya musik. Kalau sesuai dengan kaidah yang diajarkan di kitab pesantren. Karena menyadari, jadi tandanya jadab itu tidak menyadari orang lain dan memiliki kekuatan melebihi umumnya manusia. Jadab ini apakah makom tertinggi? Nah, ini ternyata bukan makom kamil. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menukil perkataan Syekh Muhyiddin Al-Arabi. Kitabnya kalau tidak salah tetap Lataiful Minani wal Akhlaq. Min syaratil waliyil kamil. Saya nggak hafal ya tulisannya. Bahasa Arab nggak hafal. Cara maknanya begini. Syarat dari wali kamil, wali yang sempurna, yang sudah mencapai derajat al-kamil, dia itu tidak akan dohirnya tidak akan keluar an-dohir syariah, dari dohirnya syariah. Jadi kelihatan betul-betul soleh. Bahkan wali kamil ini nanti akan menjauhi khilafnya para ulama. Yang dimaksud menjauhi khilafnya para ulama itu, misalkan kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan ketika wudhu harus baca basmalah. Tapi kalau Imam Syafi'i menganggapnya sunnah. Wali kamil ini langsung melakukan bahasa. Nah, nanti kenapa kalau melakukan basmalah? Nanti menurut Imam Ahmad sah, menurut Imam Syafi'i juga sah. Jadi namanya khuruj minal khilaf. Jadi wali kamil hanya seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, terus Syekh Ahmad Al-Fa'i, itu sangat kelihatan kesolehan. Lalu gimana tentang masalah dan misalkan sholat jamaahnya nggak di masjid ini tapi di masjid yang lain. Nah, itu mimbabil karomah ini juga ada. Ini sudah berapa menit? Kepanjangan nggak ini? Kurang 5 menit. Masih 5 menit. Nah, setelah mencapai makom fana itu namanya ada makom bako. Nah, bako. Tadi kan hatta tafna fillahi summa tabqa billahi. Makam bako ini setelah melewati makam fana. Nah, ketika makom bako ini nanti dia sudah menjadi mursyid al-kamilul mukammil. Mursyid yang sempurna, dirinya sudah sempurna dan bisa menyempurnakan orang lain. Bako ini saya sendiri juga tidak pernah merasakan makom bako, makom fana saja tidak. Saya cuma kalau intinya orang makom bako itu tidak terhalang, tidak mahjub anil khalqi dan tidak mahjub anillah. Intinya seperti itu. Oleh makom fana itu dia itu mahjub anil khalqi, ya, gitu. Karena dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang zikirnya kok mesti tahlil ya, gitu. Tahlil itu kan namanya disebut zikrun nafyi wal isbat. Zikrun nafyi wal isbat. Zikir menafikan selain Allah, menafikan penghambaan terhadap selain Allah, dan menetapkan dirinya, menetapkan bahwa yang menjadi Tuhannya dia hanya menjadi hamba Allah. Kenapa harus pakai zikir tahlil? Zikir tahlil ya. Kita sering kita tahu kenapa kok orang Wahabi kok begitu gencar dakwah bid'ah syirik namanya. Bahkan sampai menancap, saking menancapnya mulutnya yang bilang ya cuma gitu terusan begitu. Kenapa? Karena yang diisi otaknya terus menerus bid'ah syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, ini syirik. Seperti itu orang Wahabi. Itu kan pendoktrinan. Nah, kalau seorang membaca zikir seperti zikir tahlil, nafyu wal isbat,
itu nanti seorang akan terisi seperti itu. Dia akan merdeka dari penghambaan terhadap makhluk. Nah, gitu. Ini ada dijelaskan cukup lumayan detail dalam syarahnya Aqidah Sanusiyah. Nah, nanti bisa kalian lihat di sana. Bahkan disebutkan juga karomah-karomahnya. Nah, zikir tahlil menurut Syekh Muhammad As-Sanusi yang paling bagus. Itu nanti tahlilnya memakai makna la ilaha illallah, memakai makna la mustaghniya. La mustaghniya an siwahu wa kullu syai'in muftaqirun ilaihi illallah. Tidak ada zat yang tidak butuh pada yang lain dan selain Allah selalu butuh kepadanya kecuali Allah saja. Jadi ilahun dimaknai seperti itu. Itu mangko jadinya jadi cara itu nanti menzikir pakai la ilaha illallah dengan memakai makna itu nanti menurut itu nanti akan bisa merdeka dari penghambaan terhadap paling enggak ini zikir tahlil seperti ini berapa tuh rata-rata? Saya mencari kisah-kisah sebenarnya tahlilnya apa 165 seperti itu. Ternyata banyak ternyata 12.000. Gitu. Karena sing tahlile selawe rubah ya wadah gak kuat loh. Gitu. Tentang khasiat-khasiatnya zikir tahlil seperti ini sudah disebutkan dalam kitab syarahnya Sanusi, nanti bisa kalian lihat sendiri di akhir bab. Kemudian sholawat, ada torekohnya memakai sholawat, bahkan ada yang mencapai makom wilayah, mencapai makom hakikat dengan sholawat. Jadi ketika orang memperbanyak sholawat itu nanti terus menerus akan bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad yaqodotan wa manaman, dalam keadaan terjaga dan tidur. Nah, sholawatnya pengkiro, sholawatnya apa? Saya juga mencari sejarahnya ini. Sebenarnya sholawatnya pengkiro, syaratnya seperti apa? Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni menjelaskan Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni itu mengatakan kan gurunya Syekh Ali Al-Khawas termasuk Nuruddin Ali As-Sauni itu kan langsung mendapatkan bimbingan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kalau para aulia yang langsung mendapatkan bimbingan dari Kanjeng Nabi Muhammad ya, setelah itu banyak ya, termasuk Syekh Ahmad Ar-Rifai, termasuk Ibrahim Al-Mahdi, Syekh Ali Al-Khawas, Nuruddin Ali As-Sauni, Ahmad Az-Zawawi, terus Abdul Aziz Ad-Dabbag. Abdul Aziz Ad-Dabbag. Sholawatnya kira-kira berapa? Katanya Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni itu menceritakan tentang wiridnya Syekh Ahmad Az-Zawawi. Beliau akhirnya jadi sholawat terus setiap hari sampai akhirnya bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi yaqodotan wa manaman. Ternyata wiridnya sholawat itu 50.000 kali. Bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Monggo diamalne sampai 50 kali. Insyaallah nanti itu kalau tentang kabar berita tentang orang yang mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai makam hakikat dengan bimbingan Kanjeng Nabi, caranya dari sholat ke Kanjeng Nabi maca sholawat itu memang ada ceritanya banyak. Tapi ternyata sholawatnya gak 100 atau 1000 enggak ya. Itu ya loh 50 banget. Salawat malaikat. Wes gak kuat yang kira seperti ini ya. Nah tentang dikirnya Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni ya. Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni dikir iki umum akeh gitu. Itu jelas gue karomah toyul mati, toyul zaman. Kan karomah ada toyul makam, ada toyul zaman. Toyul zaman itu karomah melipat waktu. Melipat waktu. Seperti yang dimiliki oleh putranya Syekh Mahfud Termas ya.
putranya Syekh Mahfud Ormas kan namanya Kiai Muhammad, bapaknya Kiai Hariri Demak. Itu mau Quran pelan-pelan, biasa saja, tapi 4 jam sudah 4 jam kapal. Dan orang yang duduk, yang nyemak itu kan seperti nyemak duduknya seperti orang duduk seharian penuh. Itu namanya karomah toyul zaman. Ada karomah toyul makan, melipat tempat. Itu seperti yang dimiliki oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Syekh Jalaluddin Asyuyuti datang dari Mesir, kan rumahnya di Mesir. Pengen ke Mekah itu hanya 27 langkah, sudah sampai di Mekah. Mungkin di antara sama juga sudah ada. Nah, ini masalah sholawat ya. Tapi karena masalah sholawat ini jadi aku pun pengen guys sholawat itu kok kayak orang gitu ya. Lek cara 10.000 ini malah gampang ya 10.000. Tapi sholawat yang pendek. Itu sholawatnya Nabi Khidir. Oke, aneh kitab jenenge As-Silatu wal Busar. Fi sholawati ala khairil bashar. Karyanya Muhammad bin Yaqub Al-Fairuzabadi, muridnya Taqiyuddin As-Subki. Itu menyebutkan tentang sholawat Nabi Khidir tersebut. Bahkan ada syaratnya sampai Nabi Khidir. Itu mengatakan orang yang membaca sholawat itu akan dibukakan 70 pintu rahmat. Sholawat ini ternyata memang sangat manjur. Saya mendapatkan cerita dari Mbah Yai saya, Yai Zainal Abidin. Yai Zainal Abidin mendengarkan dari Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Kiai Mahrus Ali Lirboyo mengatakan begini, jika kamu memiliki hajat, bacalah Shallallahu ala Muhammad 5 kali. Kalau gak ketekanan hajatmu, kupingku tiap dipotong. Berarti kan mantap betulan. Sebenarnya mendengarkan ini sudah cukup lama. Saya pernah mengamalkan ini karena terpaksa. Ketika saya sedang mencari jodoh nggak ketemu, ya ditolak berkali-kali. Masya Allah. Ditolak berkali-kali.